Gong. Ya apa Gong kabare Gong? Alhamdulillah. Gong. Ngerti kira esuk ngantuk Gong. Dikira esuk iku penting kok. Jadi Kanjeng Nabi kan sapa-sapa wong sing lek wayahe esuk iku mulai sadurunge salat subuh iku wis berusaha dekat dengan Allah. Berusaha untuk mengingat-ingat Allah dengan banyak berzikir kepada Allah, zikir, maca Quran, sampai sengengene metu. Maka wong niku oleh jaminan oleh Gusti Allah. Jaminannya itu luar biasa. Dia akan selalu diingat Allah. Dalam setiap pergerakan hidupnya itu Allah selalu ingat. Dan dia dijamin hidupnya tidak akan bakal kekurangan apapun. Dicukupi kabeh ya Allah. Pokok eman. Aku eman ndelok orang-orang yang masjid ke susu-susu, salat ke susu-susu, ruku ke susu-susu, sujud ke susu-susu. Bacaane ya ke susu-susu, bar salat ya berusaha mulai. Bukan mandek nang masjid, padahal nilai iktikaf itu luar biasa. Seandainya dia harus mati di masjid itu syahid loh mati ini. Iya. Ya Pak, lek mamane orang itu mau sadar. Kalau mau mengistiqomahkan bacaan sebelum salat subuh, maca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, astagfirullah 100 kali. Maka dia dijamin hidupnya tidak akan pernah miskin. Tidak akan miskin harta, tidak akan miskin ilmu, tidak akan miskin apapun wis. Enak Pak. Urip itu bakal enak. Jadi hati ini ditata Gusti Allah, pikiran ini ditata Gusti Allah, segalanya ditata. Ya gak gampang loro hati, ya. Orang sekarang kan jenenge api-api tapi kelakuannya elek-elek. Dia nggak sadar bahwa hidup ini kan yang menghidupkan Allah. Gitu? Yang menghidupkan Allah. Sing menehi urip iku Allah. Sing ngekeki kuwabe nafas ada mengi Allah. Tapi mengingatnya Allah itu sangat sedikit. Berdekat-dekatan dengan Allah itu teramat sangat pendek. Waktu yang dipakai untuk bermesra-mesraan dengan Allah itu sangat pendek. Sehingga banyak orang itu tanpa sadar itu hidupnya itu diperalat, diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh perdagangan, diperbudak oleh nafsunya, diperbudak oleh keinginan-keinginan duniawinya. Padahal kan balik tak sampai nanti. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan dawuh. Sopo-sopo uang, sopo-sopo uang sing bersungguh-sungguh dalam kehidupan duniawi, ya. Sing dipikir mong donya tok, mulai tangi melek kok sing mikir donya, sing dioper donya. Wis mikire donya tok. Maka Kanjeng Nabi dawuh faraqo samlahum. Bakal digawe angel, dicerai-beraikan urusane. Urusane itu dicerai-beraikan mbek Allah, diperok-pandangan, digawe angel. Nyambut gawe susah rasane wangel kok, rasane wabot, rasane macam-macam. Kurang terus di sini. Karena wa faqrahu baina ainaihi, ditampakkan kemiskinan itu di depan matanya. Jadi ono kurang terus. Mbok duwe akeh jek kurang ae. Pokoke isine awake kurang terus.
Dan mereka-mereka yang tujuan utama hidupnya itu dunia, dia itu tidak akan pernah mendapatkan bagian dunia kecuali sekedar yang ditakdirkan aja oleh Allah. Sekedar yang ditakdirkan, takdirmu sak piro? Takdirmu akeh apa enak? Gitu. Takdirmu pas-pasan, cukup aja, cukup duit sepeda motor, gak usah tuku mobil, cukup nggo mangan, cukup nggo urip, rugi toh? Nah, itu. Tapi sapa wong sing teman-teman tujuan uripe iku tujuan akhirat. Bersungguh-sungguh dalam menempuh kehidupan akhirat. Jama'ahu samlahum. Allah kumpulkan potensi dirinya ini. Segalanya dimudahkan oleh Allah. Kumpulkan. Dicidekno maksudnya. Jadi golek duit ku ora usah angel-angel. Ora usah keloyokan mrono mrene, ora usah muter-muter gak karuan. Santai-santai aja sekedar telepon, nge-share, promo ini. Wis teko dhewe. Karena dia tenang hatine. Mergo Allah tanamkan kekayaan dalam hatinya. Wa ghinahu fi qalbi kata Rasulullah. Ditanamkan kekayaan itu di dalam hatinya. Jadi hatine iku sugih. Hatine iku enak, tenang, damai, tentram, bahagia terus. Jadi enggak pernah merasa kurang, enggak pernah merasa takut enggak punya, enggak merasa pokoknya merasa aman aja dalam jaminan Allah. Dan dunia itu kata Rasulullah akan mendatangi dirinya seraya mengejar. Jadi bukan kita ini dikejar dunia. Bukan kita yang mengejar dunia, tapi kita yang dikejar oleh dunia. Benar. Dan itu sudah digambarkan sama Allah dalam surat Al-Isra ayat 18 ayat 19. Ayat 17 itu digambarkan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, berkeinginan keras menempuh, mendapatkan apa-apa yang dia inginkan di dalam dunia ini, Allah segerakan itu. Kau njaluk apa disergana? Tapi diancam ya Allah. Nanti bakal dia kembali ke akhirat itu, masuk neraka jahanam. Jadi balik besok balik ke akhirat itu dilebokno neraka jahanam. Sing paling parah itu pas mlebu neraka jahanam dalam keadaan terhina dan terusir. Iki lho parah. Wah, iki wong sing pikirane donya tok, sing diuber donya tok, yang dipikiri donya tok, yang dihitung-hitung donya tok. Gak pernah menghitung kepentingan akhiratnya. Iku bakal menang akhirat mlebu neraka dalam keadaan terhina dan terusir. Bayangno. Wong mlebu neraka diusir. Mlebu neraka kok dihina, hina-hina wong neraka, ahli neraka liyane. Parah. Salam. Oh nggih. Tolong nggih, Bu. Sudah ada nama-namanya? Iya, nanti di WA aja. Oh, ya paling enak disebut namanya. Enggak disebut aja, sebut satu-satu. Untuk siapa-siapa, barangkali ada untuk yang meninggal dunia. Iya. Nggih, matur nuwun. Salam. Iku tadi urip itu kita dihidupkan itu bukan untuk tujuan duniawi, tapi lebih kepada akhirat. Lebih kepada kepentingan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wong pada iman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandun nafsu ma qaddama lighat. Hendaknya setiap diri itu memikirkan apa sing wis
perbuat untuk hari esoknya itu apa, gitu kan. Hari esok itu ya akhirat. Hari esok itu menilai awak dhewe nang kuburan itu hari esok kita, bukan besok, bukan. Hari esok itu nanti pada saat kita menjelang kematian kita ini dijemput oleh malaikat dengan keadaan yang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka digambarkan ya di dunia ini. Wong nandur pari, mbok sak akeh pira pari, pasti di situ tumbuh rumput. Itu maknanya kalau orang berpikir akhirat. Wis pikirannya nang akhirat, tujuan hidupnya untuk akhirat, yang dipikiri akhirat. Berjuang untuk akhirat. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah ini kepada Allah. Semua pergerakan hidupnya diniatkan kepada Allah. Disandarkan kepada Allah. Maka dunianya itu mengikut. Tapi lah kamu nandur, apa jenenge? Nandur suket masya sak Solo iki mbok tandur suket kabeh. Dia bakalan tumbuh padi satu batang pun tidak akan tumbuh. Kecuali ana wong sengaja nyebar bibit padi, ya. Itu, makanya hati-hati. Jagalah kedekatan kita dengan Allah. Kalau pengen hidup itu enak, pengen hidup kita ini terjamin, pengen hidup kita ini benar-benar dibersamai oleh Allah, ya berusaha bersama Allah dalam segala hal. Oke? Mau tanya apa? Perihal kalau kita di pekerjaan, di saat waktu sudah mancing azan atau sholat, itu posisinya di saat ada rapat atau apa, baiknya semua langsung diarahkan untuk istirahat semua atau gimana? Kan mungkin kalau di sholat zuhur sudah terbiasa, sudah banyak, langsung kita iso makan, bisa istirahat. Cuma terkadang di saat kadang asar atau apa itu mungkin masih ada satu dua yang jawabnya nanti aja. Mungkin karena sudah mepet dengan waktunya mau pulang atau apa. Nah ini bagaimana kita menanggapi untuk ada acara agenda di kantor seperti itu? Bekerja itu wajib. Ya. Bekerja itu ibadah. Bekerja itu kewajiban. Kewajiban ibadah. Jadi orang banyak yang lupa. Berkali-kali saya terangkan. Bekerja itu adalah salah satu ibadah wajib. Mutlak harus dijalankan. Orang berikhtiar itu wajib hukumnya. Di antara berikhtiar itu ya nyambut gawe, berdagang dan sebagainya itu ikhtiar. Tetapi jangan sampai ibadah kita dalam bekerja itu mengalahkan ibadah-ibadah lain yang lebih penting. Sholat itu sangat penting. Karena sholat itu bila dikerjakan dengan baik, dengan benar, dengan khusyuk, dengan khudu, semata-mata karena Allah saja. Tujuannya Allah wis. Jadi sholat yang baik, yang benar, yang akan mendatangkan kebaikan, ya. Sholat yang akan mendapatkan apa yang harus didapatkan dari sholatnya itu, yaitu sholat yang menghadirkan hati, menghadirkan jiwa, menghadirkan pikiran. Jadi benar-benar tertuju kepada Allah, benar-benar diniatkan karena ingin berdekatan dengan Allah dengan ini. Maka kalau saya dulu saat saya kerja, saat saya memimpin rapat, saat saya ikut rapat yang memimpin direktur atau apa, tatkala waktu sholat mau masuk saya langsung usul, Pak, bentar lagi zuhur, break dulu. Bentar lagi asar, break dulu.
Kita sholat asar dulu. Habis itu kita lanjut. Allah jauh lebih penting daripada pekerjaan ini. Karena apa? Semakin kita mementingkan Allah, semakin kita mendahulukan Allah, maka segala yang lainnya ini akan dimudahkan oleh Allah. Akan dilapangkan oleh Allah. Itu pernah ada teman membuktikan. Dulu saat dia belum kenal saya nggak pernah ngaji pagi. Jadi tangi melek wis dipikire nyambut gaene wis. Wis nyiapno apa ngebudakan. Berangkat kerja wis-wisuk. Nabrak takut telat karena jauh tempatnya. Rumahnya di Palur, kantornya di Boyolali. Saya bilang, orang kalau mau mementingkan Allah, like kamu mau menyempatkan untuk duduk waktu subuh sampai waktu Isra. Kemudian setelah kamu sholat 2 rakaat kamu itu ngaji, baca Quran. Gak ketang cuma 50 ayat atau setengah juz. Kamu akan dimudahkan semuanya. Akhirnya dia coba. Dia coba itu. Setiap habis Isra, dia baca Quran 1 juz. Ternyata apa? Gak pernah telat dia. Padahal kalau dihitung-hitung, dia berangkatnya itu lebih siang daripada biasanya. Tapi sampainya lebih cepat daripada biasanya juga gitu. Jadi kayak nggak masuk akal. Katakan dia berangkat jam 6, sampai di tempat itu jam 7, jam 7:15. Ini berangkat setengah 7 sampai ya jam 7:15. Dia bingung, kok bisa gitu ya? Nah, orang lupa kan, yang punya bumi ini siapa? Yang punya bumi ini Allah. Mau diperpanjang buminya, mau diperpendek, itu kan hanya Allah. Tatkala dia sudah mengingat Allah, tatkala dia mendahulukan kepentingan Allah, tatkala dia mendahulukan untuk berdekat-dekatan dengan Allah, untuk banyak mengingat Allah, Allah mengingat dia selama perjalanannya ini, maka bumi ini dipendekkan oleh Allah. Kemudian jalannya digawe gampang, digawe lapang. Sing biasanya akeh mobil, akeh motor, jadi penghalang ini gak kayak Jalan tol gitu. Jalan tol aja gitu. Lapang-lapangnya. Akhirnya dia ketagihan. Ditambah itu. Setelah lancar 1 juz ditambah setengah juz. Itu memang sudah jadi sunatullah. Jadi sudah digaris. Jadi sapa wong sing lebih mementingkan kepentingan akhiratnya itu, dunianya itu akan mengikut. Dunianya akan ikut, digampangkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Maka salah besar kalau orang sampai mengesampingkan urusan akhirat. Masya Allah. Saya tuh kadang-kadang prihatin lihat orang-orang ngaku ini Islam, subuh, gak kelem jamaah, gitu. Sekali tempo gak nang masjid karena kawanan. Karena awake kesel. Sholat neng omah, jamaah, mbek bojone, mbek anake, mbek gak masalah. Iki tiap hari gak tahu nang masjid. Bahkan rumahnya sebelahan mbek masjid. Jejer. Kadang terpaut cuma 3-4 rumah dari masjid. Gak pernah masjid. Gak pernah coba masjid. Isya ada di rumah, Maghrib ada di rumah. Tapi masjid tidak pernah disambangi. Gak boleh nang masjid lain ngenteni dadi mayit. Parah itu. Parah. Padahal waktu subuh itu waktu yang luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Bayangkan. Sesuai dengan sabdanya Kanjeng Nabi itu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah sholat dia berzikir kepada Allah. Hatta tamtuhatus samsu sampai mataharinya keluar. Ya. Summa sholat rakaat ini kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berhaji dan berumrah. Bayangkan. Pahalanya itu loh. Seperti pahalanya orang berhaji dan berumrah. Sempurna.
Bahkan Rasulullah menutup sabdanya dengan kalimat tammati, sempurna. Yang dimaksud sempurna itu apa? Kita menyempurnakan hubungan kita dengan Allah dan pahala yang kita terima itu sempurna. Seperti yang didapat oleh orang yang melakukan ibadah haji dan umroh. Bayangkan. Orang haji itu udah minimal kalau plus 26 hari meninggalkan rumah. Biayanya paling murah 200 juta. Ya. Umroh paling murah saiki 30 juta. Paling murah. Minimal 10 hari meninggalkan rumah. Soro, perjalanan ditempuh jauh. Ya, naik pesawat aja 9 sampai 10 jam. Belum perjalanannya dari Jeddah ke Madinah. Belum nanti dari Madinah ke Mekah. Perjalanan-perjalanan yang melelahkan semua. Ini cuma duduk 1,5 jam. Duduk 1,5 jam. Itu pahalanya bodoh biasanya ini. Bahkan yang paling parah itu ustadz itu. Sing nyampe nang hadis iki gak nglakoni. Banyak itu. Saya lihat ustadz menyampaikan hadis tentang keistimewaan sholat subuh berjamaah sampai menunggu waktu Isra itu banyak, tapi nggak ngerjain, nggak jalani ustadz. Alasannya macam-macam. Itu baru kita bicara dzikir aja. Wis arep harus dzikir apa? Arep maca istighfar, arep maca sholawat, arep maca subhanallah yang banyak, Allahu Akbar sing ngake la ilaha illallah. Terserah, enggak ada ketentuan zikir apa yang harus dibaca, enggak ada. Tapi seandainya loh ya, kita mengkhususkan zikir-zikir khusus ya. Seperti yang umpamanya kita mengikuti hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Barang siapa yang membaca subhanallah 100 kali. Alhamdulillah 100 kali. Allahu Akbar 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Maka itu lebih baik dalam pandangan Allah. Dibanding saat yang sama ada orang mensodakokan, menyembelih 10 ekor onta yang gemuk-gemuk, kemudian seluruh dagingnya disodakokan. Bayangkan. Kita membaca subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Ini lebih baik dibanding saat yang sama ada orang menyembelih 10 ekor onta yang gemuk-gemuk, yang seluruh dagingnya ini disodakokan. Piro nilai itu? Satu onta itu udah berapa? Paling enggak 20 juta. 200 juta. Lebih baik daripada bersedekah 200 juta. Kalau kita membaca itu, gitu loh. Ya. Kalau kita mau membaca itu. Dan kata Rasulullah, lebih baik lagi dibanding pada saat yang sama ada orang membebaskan 10 budak dari Bani Hashim. Ya. Jadi kalau ada orang kaya kok membebaskan 10 orang budak dari kalangan Bani Hashim, itu jauh lebih baik dengan membaca tadi. Kenapa enggak termotivasi gitu? Ya. Ini hal-hal yang luar biasa nilainya di sisi Allah. Makanya waktu-waktu pagi, waktu subuh itu gunakan sebaik-baiknya untuk bermesra-mesraan dengan Allah, untuk berdekat-dekatan dengan Allah, untuk banyak mengingat Allah, untuk curhat. Lah ini loh, curhat dengan Allah. Jadi punya masalah apapun kita harus banyak curhat kepada Allah. Itu yang penting. Jadi jangan disepelekan waktu-waktu itu. Juga waktu zuhur. Ada salah satu hadis menyebutkan
waktu-waktu zuhur, waktu-waktu di mana orang sibuk bekerja, sibuk berdagang, sibuk ngurusi segala macam kesibukan duniawinya. Ada orang yang menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Menghentikan segala aktivitasnya, mandek, sholat duhur, terus dikir ngono. Ya, lebih-lebih habis duhur dikir lagi subhanallah 100 kali. Alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Ini sangat dicintai, Mak. Lebih ditolong oleh Allah daripada orang lain. Jadi orang yang seperti itu seandainya punya masalah, belum sempat jaluk tolong nih Gusti Allah nulungi dhisik. Sedangkan orang yang lebih menyibukkan diri dalam urusan duniawinya, perdagangan macam-macam, kok terus kena masalah, kesandung masalah, tidak akan pernah ditolong oleh Allah. Sekalipun dia nangis, dia tolong. Allah biarin. Malah nanti pikirannya dileponi setan. Dibisik-bisik setan, lah apa kon sholat? Lah apa kamu dikir lama-lama? Udah sana aja. Dukun sana. Ke paranormal sana. Lanjut aja kerjaan, kali dapat duit kamu. Udahlah, gak usah mikir yang baik-baik gitu. Mikirnya ini aja. Belum tentu kamu besok mati kok. Nah itu, setan. Maka orang-orang yang jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah, itu Allah datangkan setan-setan yang akan menjadi teman setianya. Itu Al-Quran yang ngomong. Allah yang sampaikan itu di dalam Al-Quran. Jadi yang mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi hatinya, mempengaruhi ucapannya, mempengaruhi segala keputusan-keputusan hidupnya itu setan. Bukan bersandar kepada. Maka jangan takut. Kalau saya nggak bisa Pak ini. Ya sudah, saya tak keluar dulu Pak. Saya mau sholat. Saya mau ke masjid. Terserah mau lanjut meeting nggak masalah. Mau mecat saya pecatan. Dipecat manungsa nggak masalah. Sing sora dipecat Gusti Allah. Jangan pernah bersedih. Jangan pernah risau. Jangan pernah panik, jangan pernah gundah kalau kita dimusuhi Allah oleh manusia, dibenci oleh manusia, padahal kita tidak melakukan kesalahan. Justru kita melakukan kebenaran, mengingatkan hal yang benar, menasihati kebaikan dan kebenaran, kok kita dimusuhi, kita dibenci. Ben wae, ojo risau, ojo panik. Mereka kalau satu kecamatan, satu kabupaten ini memusuhi kita, membenci kita. Tapi Allah mencintai kita. Kehilangan teman kita 10, 20, 30, 100, datangkan ribuan. Didatangkan orang-orang yang lebih baik dari itu. Kalau Allah mencintai kita. Kalau Allah sayang sama kita. Ya, udah semuanya lewat. Apa artinya kekayaan? Mau sugih sak pira? Mati. Ora digawa. Mau bangga dengan pangkatnya, mau bangga dengan pekerjaannya, mau bangga apapun, mati nggak dibawa kok. Mau sakit gigi aja nggak bisa apa-apa kok. Dia kasih sakit perut, mencet-mencetnya bingung kabeh. Wis lah masih wong sugih kaya apa? Kayak lara weteng bingung. Kayak lara untu bingung. Ya. Itu. Maka dahulukan ibadah yang utama itu lebih baik dan lebih penting. Karena orang banyak lupa itu. Banyak sekali. Banyak orang-orang yang ngomong sama saya, sudah kerja, sudah gini, sudah ini kok hasilnya cuma begini. Ya karena kamu lupa sama Allah. Kan seperti saya terangkan, orang itu percaya sama Allah, percaya adanya Allah. Tapi sering meniadakan Allah dalam setiap gerakan hidupnya. Sering meniadakan Allah dalam segala aktivitas hidupnya.
Allah terus kita bawa dalam kondisi apapun, keadaan apapun, mau bagaimanapun, dimanapun. Hadirkan Allah. Makan itu. Kalau kita makan tidak sekedar mengucap Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Tapi kita meyakini, kita sampaikan pada Allah, terima kasih ya Allah engkau hadirkan ini rezeki darimu. Yakin ini rezeki dari Allah saya makan. Ini berkahnya di dalam tubuh luar biasa. Ya. Jadi banyak orang tanpa sadar mengingkari Allah. Dia sholat, berdiri sholat, ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene uripku, sholatku, ibadahku, dan segala urusan hidupku ini aku serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Tapi nyatane bar sholat ya wedi mati. Oke loh? Bar sholat wedi miskin. Bar sholat wedi iki, wedi iku, wedi ini, macam-macam ketakutan muncul. Itu kan mengingkari, Pak. Mengingkari janjinya kepada Allah. Mengingkari ikrar sumpahnya di hadapan Allah. Lah kalau Allah saja diingkari apalagi manusia. Jadi ojo kaget ana wong gampang ingkar janji mek menungso. Janjinya sehidup semati. Janjinya tidak ada cinta kecuali pada dirimu. Ketok sing klemis lagi melayu. Janjinya sehidup semati. Urusan dunia wis kalah. Wis lali mbek janjine. Karena apa? Lha wong Allah jadi ingkari kok. Janji kepada orang akan gini, kalau sampai nolong saya nanti saya akan begini. Setelah itu bablas angine. Orang ada kabare banyak. Karena apa? Ya mudah dia. Dia mengingkari Allah itu mengingkari manusia sangat mudah karena dia suka mengingkari Allah. Kalau orang itu konsisten dengan janjinya kepada Allah, dia sadar bahwa dia sudah menyerahkan segala hidupnya ini, hidup matinya serahkan pada Allah. Sholatnya diserahkan semuanya pada Allah. Semuanya wis. Maka dia akan hati-hati. Akan baik hati. Akan selalu menjaga hati. Menjaga pikiran. Menjaga itu. Jadi kuncinya di situ. Bagaimana orang bisa baik kepada manusia kalau tidak baik kepada Allah. Kan hablum minallah, hablum minannas. Jadi kalau orang itu bisa berhubungan baik dengan Allah, benar-benar tunduk patuh, benar-benar cinta pada Allah. Wis pokoknya kawan sing dicintai kecuali Allah, maka dia akan mudah berbuat baik kepada sesama manusia. Tidak akan pernah dia menjadi orang sombong. Tidak ada, dia akan bangga dengan kekayaannya, bangga dengan kedudukannya, bangga dengan pangkatnya dan sebagainya. Orang-orang yang punya pangkat tinggi, punya kedudukan tinggi, punya jabatan, tidak akan pernah menyalahgunakan jabatannya, tidak akan pernah menyalahgunakan kedudukannya, tidak akan pernah menyalahgunakan segala kekuasaan dan segala apa yang melekat pada dirinya untuk berbuat yang tidak benar. Tidak akan dia berbuat zalim. Karena dia ingat sama Allah, ingat janjinya kepada. Sekarang ini kan coba lihat. Sekarang ini lucu Indonesia nih. Ya kan? Habib Rizik itu salahnya apa coba? Jelas-jelas gak ada salahnya kok. Dicari-cari salahnya. Ya. Kenapa kok KPK, polisi mudah menangkap seseorang? Tapi kok sulit banget nangkap yang namanya Harun Masiku. Sampai hari ini tidak ketemu. Loh kok kangelan gitu, ada apa gitu. Kenapa? Dia nggak objektif. Kenapa orang yang jelas-jelas salah, ya, jelas-jelas nggak benar, malah dilindungi? Contohnya aja ada artis ya, yang tanpa salah, wong Habib Rizik itu nggak pernah ganggu artis itu, nggak pernah mencaci maki dia, nggak pernah melakukan apapun pada dirinya.
Lu kok dia tiba-tiba muncul di YouTube, muncul di medsos, jelek-jelekin Habib Rizik, ngata-ngatain macam-macam. Lu kok sekarang yang diurus, yang dicari salah-salahnya Habib Rizik, bukan ini ditangkap. Bukan kan itu ada undang-undang IT yang orang kalau menyebar kebencian, menyebar apa di medsos tanpa dasar, tanpa alasan itu kan harus ditangkap itu. Tapi nyatanya enggak gitu loh. Seperti yang saya sudah jelaskan. Habib Rizik itu datang, pulang ke Indonesia, tidak minta dijemput. Tidak minta disambut. Tapi umat ini secara spontan, karena kecintaannya itu tadi loh. Kalau orang sudah cintanya kepada Allah ini benar-benar cinta. Ya. Benar-benar cinta kepada Allah. Maka Allah datangkan orang-orang ini, dibuka hatinya manusia untuk mencintai dia. Ini orang datang atas dasar cinta. Satu, cinta karena memang Habib Rizik itu sosok yang luar biasa di hadapan mereka, pada pandangan mereka, yang ada di hati mereka. Di samping itu Habib Rizik ini duriannya Rasulullah. Masih keturunan Rasulullah. Maka haram siapapun. Kalau dia mengaku orang Muslim, mengaku umatnya Rasulullah, mengaku hambanya Allah, kok memusuhi Habib Rizik, membenci Habib Rizik, itu dosanya besar. Tapi kenapa mereka lakukan? Karena mereka mengingkari Allah. Gitu lah. Pejabat-pejabat yang ada di atas itu mengingkari Allah semua. Kalau mereka benar-benar tunduk patuh kepada Allah, mereka benar-benar sadar bahwa dia punya janji kepada Allah. Dia sadar bahwa dia nanti akan mati kembali kepada Allah, berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan pengadilannya Allah. Mereka nggak akan melakukan itu semua. Kan kalau memang dia nggak perlu, ya dirangkul. Habib Rizik diajak dialog, diundang atau didatengin. Itu lebih baik. Itu ajaran Islam gitu loh. Tapi ini lo coba lihat. Getol banget menyebar kebencian. Polisi berusaha untuk mencari kesalahan Habib Rizik. Padahal ahli-ahli hukum itu sudah menerangkan tidak bisa dibidik pidana, tidak bisa dipidanakan. Tidak ada unsur pidananya. Bahkan ada wali kota Bogor itu kok antusias banget gitu. Untuk mencari Habib Rizik, mencari tahu ini itu. Gila banget ya. Ngapain? Itu menunjukkan bahwa dia selama ini bohong kepada Allah. Sholatnya cuma untuk nutupi, untuk ngetokno lek dheweke iku Islam. Ya kan? Sejatinya mereka enggak sholat. Hanya sekedar aja nutupi kalau aku Islam, sholat. Kalau dia benar-benar sholat karena Allah, rukuk karena Allah, sujud karena Allah, seluruh yang dibaca itu di hadapan pada Allah dengan menghadirkan hati, jiwa, dan pikiran, nggak ada lewat. Baik-baik aja, adil ya. Berkali-kali itu saya katakan. Habib Rizik itu tidak mengundang orang. Mengundang sebagian orang dan ada jamnya, ada aturan protokolnya. Tapi masyarakat karena cinta sampai diawangi melaku. Jalan kaki sejauh 8 kilo, 12 kilo. Mereka nggak lihat itu gitu loh. Harusnya para pejabat Indonesia ini malu sekarang. Malu sama Habib Rizik. Karena belum ada satupun presiden di Indonesia. Belum ada satupun jenderal di Indonesia. Belum ada satupun bupati, wali kota maupun apa di Indonesia ini yang bisa menghadirkan jutaan manusia dalam waktu yang sama. Belum bisa mengundang datangnya manusia tanpa diundang. Lek kampanye itu kadang tadi digerakkan. Gak duit, diwenehi duit sangu. Kon teko nang ngene acara kampanye kono kampanye kene. Iki mau kunjungan presiden, orang disangoni kon teko cek rame. Ini orang enggak disangoni. Enggak dikasih duit, enggak disuruh. Digerakkan hatinya oleh Allah untuk datang. Harusnya enggak usah iri, malu. Kalau mereka benar-benar muslim,
Mereka benar-benar mukmin, mereka benar-benar takut sama Allah, justru malu lihat keadaan ini. Malu. Aku jadi presiden kok gak tahu ya disambut kayak ngono. Aku dulu pendidikanku soro. Sekolahku soro sampai jadi jenderal. Tapi saat sudah jadi jenderal kok gak pernah saya didatangi umat segitu banyak, didatangi anggota saya secara sukarela. Ini tanpa diundang, tanpa disuruh, tanpa disangoni, berbondong-bondong datang. Harusnya malu. Dan harusnya yang dibidik pidana, ya, yang diperiksa yang datang-datang itu. Bukan Habib Riziknya loh. Ya kan? Ini karena orang sudah salah kaprah dalam menempatkan hukum, menempatkan hak dan kewajiban. Nah kalau sudah begini aturannya, akhirnya gak karu-karuan kabeh. Akhirnya mengikuti hawa nafsu. Dan itu akan menjadi kerugian dirinya sendiri. Lihat aja nanti. Pada saatnya mereka yang dolim itu, yang saat ini memusuhi Habib Rizik, yang mereka mendolimi Habib Rizik, pada akhirnya mereka akan mengalami kesengsaraan hidup. Nanti di kuburnya itu masalah besar ya. Soro. Apalagi di akhirat. Alaihissallahu biakamil hakimin. Allah itu hakim yang paling adil. Gak iso disogok. Gak iso disuap. Malah diinjek-injek malaikat. Dadekno presiden kok. Orang adil yang rakyate. Kok pilih-pilih rakyat. Dadekno menteri kok kurang ajar. Dadekno gubernur kok belani partai ini. Orang belani rakyat yang dipimpin. Jadi jenderal kok bukan melindungi negaranya. Bukan melindungi rakyatnya. Malah melindungi penguasanya. Wah itu bahaya nanti dia. Hati-hati. Jadi pimpinan di perusahaan aja nanti tanggung jawabnya besar. Apalagi jadi pimpinan di kabupaten, di provinsi, di tingkat negara. Ngari. Ya. Hidup itu. Kalau pengen penak, pengen tentrem hatine, pengen tentrem pikirane, jiwanya jiwa yang benar-benar mutmainah, dekatlah kepada Allah. Karena Allah sudah janjikan, ingatlah selalu kepadaku, maka aku akan selalu ingat kepadamu. Itu sudah nas Allah dalam Al-Quran. Itu Allah firmankan dalam Al-Quran. Ingatlah selalu kamu kepadaku, maka aku akan selalu ingat kepadamu. Dan bersyukurlah atas segala nikmatku. Jangan kau kufuri. Jangan sampai kufur nikmat. Ya, jabatan itu nikmat, pangkat itu nikmat, kedudukan itu nikmat. Semua itu dari Allah. Syukuri. Nah orang yang mensyukuri nikmat Allah berarti dia menjalankan nikmat itu sesuai dengan apa yang ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu. Situ akan kita tenteraman hati, jiwa pikiran. Ya. Oke. Cukup ya? Ya. Meneng ngobrol meneng ngopi meneng.